bertakwa. Kemudian bersama-sama kita mengirimkan hadiah yang tidak bosan-bosannya kepada baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya berkat pengorbanan Rasulullah, bibir, risau, semuanya dikorbankan untuk kita sekalian. Dan alhamdulillah pada saat itu kita menerima Islam tentunya tanpa susah payah. Kita berharap semoga Islam yang kita dapatkan bisa dijaga, dipelihara, kemudian diamalkan dan disebarkan kembali. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada Jumat kali ini kembali kita lanjutkan bacaan hadis kita, yang mana kita masih dalam bulan Zulhijjah. Semoga keberkahan, semangat yang didapatkan dari berkorban, dari puasa Zulhijjah, mudah-mudahan menambah iman, menambah kekuatan, sehingga terisilah di cas kita yang kita harapkan. Kemudian tidak bosan-bosannya senantiasa kita belajar agama, sehingga nur kalamnya Allah dengan nur sabdaan Rasul senantiasa ada dalam hati kita, sehingga tetap semangat beragama. Karena itu kan selalu belajar. Jadi saudaraku yang berbahagia, yang mana kita ketahui bagaimana kemudian daripada belajar agama itu luar biasa. Di dalam satu riwayat yang sahih, ada seorang tabi'in bahkan berjalan dari Madinah ke Damaskus. Damaskus ini kurang lebih sekarang daerah-daerah Syria. Butuh perjalanan kalau dulu naik kuda atau naik onta kurang lebih perjalanan 1 bulan. Jadi kalau bolak-balik dibutuhkan waktu 2 bulan kembali. 2 bulan hanya sampai balik lagi 2 bulan perjalanan. Hanya untuk bertemu dengan satu sahabat Rasul, yaitu Abu Darda radhiyallahu. Yang mana Abu Darda ini ada melihatkan satu hadis dari Rasul langsung, sehingga dia datang bertanya kepada Abu Darda dengan perjalanan yang begitu panjang luar biasa. Sampai di Damaskus bertemu sahabat Nabi, Abu Darda berkata bahwa kadanta engkau datang ini di kemari ini untuk apa? Apa ente kadanta bicara, kau datang untuk berdagang? Karena datang ini itu betul-betul untuk talabil hadal hadis. Ada satu hadis yang saya mau bertanya, karena saya mendengar bahwa hadis ini langsung engkau yang orang pertama mendengar dari baginda Rasulullah SAW. Jadi saya susah payahnya orang dulu mendapatkan satu ilmu harus panjangnya luar biasa. Yaitu satu hadis yang panjang, termasuk siapa yang memudahkan langkah kakinya masuk ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya masuk ke surga. Sampai hadis yang berikutnya bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, malaikat saja itu sayapnya dia letakkan. Kenapa? Karena menghormati orang menuntut ilmu agama yang belajar agama. Bahkan semua makhluk yang ada memintakan ampun kepada orang-orang yang belajar agama, sampai kepada semua yang ada di lautan dan di dalam lautan, ikan-ikan dan sebagainya, itu berdoa pengampunan untuk orang-orang yang belajar agama. Hanya hadis ini saja dia cerita. Sampai kepada hadis sebelumnya bahwa kafadlil alim alal abid, bahwa keutamaan kemuliaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Ya, kata Rasul,
Kafatil qamar ala syairil kawakib, itu seperti terangnya kamar bulan purnama. Terangnya bulan purnama seperti terangnya bulan purnama dibandingkan dengan syairil kawakib, dengan banyaknya bintang-bintang di langit. Itu kata Rasul. Jadi bagaimana ketinggian orang yang belajar agama. Jadi orang yang belajar agama itu seperti bulan purnama yang menerangi semua yang di bumi, apalagi di malam hari tentunya kan. Jadi ulama mengambil gambaran begini. Seorang yang belajar agama dengan orang yang ibadah. Ini perbandingannya maksudnya begini. Jangan sampai kita salah paham. Orang yang ahli ibadah ini dia beribadah tentunya karena dia ahli ibadah, pasti ibadahnya luar biasa. Tahajudnya pasti puluhan rakaat. Bisa jadi dia mengamalkan puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Karena dia ahli ibadah. Orang yang berilmu ini tentunya kapasitas ibadahnya tidak sebagaimana orang yang ahli ibadah, kata para ulama. Orang yang berilmu ini kemungkinan dia punya ibadah ini hanya ibadah-ibadah yang wajib, dan tapi dia tidak lalai. Salat 5 waktunya, semua rukun Islamnya dijalankan dengan baik, tidak ada yang lalai. Tapi ibadahnya tidak terlalu banyak luar biasa seperti orang ahli ibadah. Maka kalau dibandingkan ini keduanya, maka kata Rasul, orang yang berilmu dia tetap menjaga kewajibannya kepada Allah, dibandingkan orang ahli ibadah dia tidak ahli ilmu. Maka ketinggian ahli ilmu agama itu lebih tinggi seperti bulan purnama. Begitulah kira-kira. Jadi seperti apa itu bintang-bintang? Silakan kita lihat di langit. Jutaan bahkan miliaran bintang yang ada di langit yang kita nampak dari bumi, terangnya begitu saja. Ya, terangnya begitu saja. Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah, para ulama menjelaskan, dia tidak bisa menerangi orang lain. Dia hanya menerangi dirinya sendiri supaya dirinya jangan sampai buat dosa. Tetapi seorang yang berilmu agama, dia bisa menerangi, membawa cahaya kepada banyak orang. Inilah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Itu pun orang yang beribadah diterima ibadahnya kalau ibadahnya lurus. Ya, yang mana itu lurus? Ibadahnya itu lurus yang memang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas yang telah ditetapkan dalam syariat. Jadi kalaupun dia beribadah di luar daripada di luar kurang daripada syariat atau lebih daripada syariat, tentunya tidak diterima juga. Begitulah kira-kira pemahaman. Jadi mudah-mudahan kita semua dengan ambil waktu yang singkat, kurang lebih setengahnya duduk di sini. Insya Allah mudah-mudahan Allah golongkan kita orang-orang yang ahlul ilmu. Nah, kemudian kita lihat menunggu salat berikutnya, ini amalan yang terberat kata Rasul kan, wa intazirus salat ila salat. 3 amalan yang terberat kata Rasul dalam hadis sahih. Salah satunya adalah menunggu salat dengan salat berikutnya. Setelah salat menunggu salat berikutnya. Itu perkara yang luar biasa berat. Jadi kita lihat i'tikaf dalam bahasa Imam Syafi'i dikenal dengan i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya Allah, saya duduk di dalam masjid ini niat beriktikaf, sehingga walaupun kita duduk mendengar hadis, membahas hadis, kita seolah-olah beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, yang lalu kita sudah bahas. Tentunya kita sambung dari pembahasan berikutnya, nawaqidul wudu, yaitu artinya yang membatalkan wudu. Ya. Yang lalu kita sudah bahas. Yang pertama tentunya riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, kan ashabu Rasulullah ala ahdihi yantadiruna al-isya hatta tahfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawadda'una, muttafaqun alaih. Jadi adalah sahabat Rasulullah biasanya menunggu salat dengan salat berikutnya. Mereka ada yang dulu sampai mereka dulu menunggu salat isya dari maghrib sampai isya, kemudian mereka dulu hatta tahfiqa ru'usuhum,
Sampai-sampai mereka punya kepala, apa istilahnya bahasa, goyang-goyang, mangut-mangut akhirnya. Jadi sampai sahabat itu kepalanya goyang menunggu salat. Mungkin ada yang sementara berzikir sakit asyiknya, dia sauk, tertidur, hilang ingatan atau apa. Jadi sampai sahabat itu ada yang dulu sampai kepalanya bergoyang. Masuk salat Isya, summa yusalluna wa la yatawadda'una. Kemudian sahabat itu salat tanpa berwudu kembali. Yang lalu sudah bahas ya, bahwa yang disebut dengan tidur adalah ketika tulang belakang itu bersandar. Ketika belakang ini bersandar, baik kita dalam posisi duduk, jadi dalam takian duduk bersandar, atau kita dalam posisi tidur. Dalam keadaan bersandar, hilang kesadaran, itu wudu batal. Tetapi ketika kita dalam kondisi duduk begini, belakang tidak bersandar, dalam kondisi duduk seperti ini sempat hilang ingatan, tidak membatalkan wudu sama sekali. Kita ingat-ingat saja sudah pernah kita. Hadis yang lain saya bersempat yang lalu. Fakal ya Rasulullah, inna imra'atun istahad, saya seorang wanita yang istihadah. Apakah saya harus meninggalkan salat ba'da salat, saya harus meninggalkan salat atau bagaimana? Kala inna dzalika irqun wa laysa bihaid. Faida akbalat haidatuki fada'i as-salat wa idza adbarat fa'absili anki dan lima summa sholla. Jadi muttafaqun alaih. Ya Rasul, saya wanita yang istihadah. Biasanya haid saya umpamanya 10 hari. Tiba-tiba lewat 10 hari masih ada darah yang keluar. Maka apa saya harus berhenti salat? Kata Rasul tidak. Jadi istihadah juga membatalkan wudu. Istihadah membatalkan wudu. Jadi apakah saya harus salat? Rasul bilang salat. Sebagaimana jumlah haid yang biasa. Kalau ada lebihnya itu bukan darah haid, berarti itu irqun. Irqun itu adalah keringat, kecapean perempuan. Biasanya perempuan itu kan di dapur, di rumah, stres, capek, jadi ada darah-darah penyakit. Sehingga kata Nabi, jangan berhenti salat. Setelah 10 hari kebiasaan kita haid, selebihnya masih ada darah, langsung salat. Yang penting kalau orang istihadah, setiap mau salat harus berwudu. Karena apa? Harus dibersihkan. Jadi kalau di zaman Rasul, kata Aisyah, wanita-wanita itu pakai kain katun untuk melapis itu darah istihadah. Kalau sekarang kan lebih modern, ada namanya pembalut wanita. Jadi lebih higienis, lebih bersih, lebih rapi lagi. Jadi tidak terlalu jelas. Setiap waktu salat dia berwudu, orang yang istihadah. Itulah kira-kira gambarannya. Saya ulang-ulang kembali, jangan sampai kita lupa. Jangan dihafal. Yang penting diingat saja. Jadi kalau terjadi kasus di rumah tangga, terjadi kasus di dalam kehidupan, kita langsung ingat. Tidak perlu hafal hadisnya. Nanti kita stres. Jangan hafal hadisnya. Jangan hafal hadisnya. Yang penting kita tahu, ini aturannya, hukumnya begini. Jadi gampang. Jangan hafal hadisnya. Sumpah tawaddu'i li kulli salat. Jadi dalam Muslim, setiap mau salat, hendaknya dia berwudu. Bagi wanita itu demikian. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala kuntu rajulan masalah yang masih tadi, Ali bin Abi Thalib suruh bertanya kepada Miqdad al-Aswad, kepada Rasulullah, karena dia malu tentunya, maka fas'alahu faqala fihi wudu, muttafaqun alaih. Jadi kata Rasul, orang laki-laki yang bermazi hendaknya dia wudu setiap mau salat. Jadi itu juga wudu mau salat. Jadi orang yang bermazi itu wudunya batal. Jadi ingat, yang membatalkan wudu rumusnya keluar sesuatu dari 2 lubang, termasuk mazi tadi. Haid juga sama. Dari 2 lubang itu lagi. Selain kebiasaan. Jadi mazi itu adalah yang membatalkan wudu. Jadi yang bermazi setiap mau salat harus wudu. Ini biasa orang yang banyak hayalannya. Biasanya para ulama menjelaskan jarang terjadi di umur 60 tahun ke atas. Kecuali 60 tahun ke atas ini ada istri tua-tua lagi ya. Orang kalau bilang ada kese-kese ini bisa terjadi, tapi kebiasaan ini masih biasanya umur normal, umur produktif, mulai 20 sampai 40 standarnya. Itu sering biasa ada masih. Yang namanya apalagi sekarang elektronik lebih canggih kan, makanya hati-hati. Jadi apa ini masih? Sudah kita jelaskan dalam air ada 3, mani, mazi dengan wadi. Jadi mani sudah jelas, ya kan? Ini hadas besar. Dan ini kalau mani keluar berarti hadas besar. Kemudian
mazi ini sebelum keluarnya mani. Jadi orang yang hayalannya berlebihan biasanya ada yang keluar sebelum mandi. Nah, kalau wadi ujung-ujung kencing itu najis. Wadi itu air sisa ujung kencing. Inilah yang Nabi jelaskan. Kalau berbuang air kecil, air-airnya berdaham. Jadi supaya wadinya itu keluar. Jelas kalau model kita posisi berdiri, buang air kecil, pasti tidak keluar sempurna. Jadi memang harus duduk. Nabi sempat buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ingat, nanti ada pembahasannya di musafir. Kalau dalam keadaan musafir, karena memang pernah Nabi dalam Sahih Muslim dia berdiri karena tempat itu adalah sampah. Maksudnya tempat itu kotor, tempat itu pembuangan sampah. Jadi dikhawatirkan kalau dulu justru kena najis kita. Jadi Nabi sempat berdiri. Tetapi dalam keadaan mugim, dalam keadaan normal, buang air kecil harus dalam keadaan jongkok, sehingga dengan wadiknya nanti keluar semua. Itulah Nabi kata Aisyah, Nabi kalau sudah buang air kecil kelihatan, kalau sudah berdaham berarti sudah selesai. Nanti amankan. Kalau sudah kebiasaan ini berdaham, nanti terasa. Kalau kita buang air kecil tidak berdaham, itu masih ada sisa. Nanti dia terasa sisa biasanya ketika kita ruku, ketika kita sujud di sini nanti setan bermain. Makanya sebelum setan bermain, membisikkan kita diperbaiki betul istinja. Cara buang airnya, jongkoknya dikasih bagus, berdahamnya dikasih bagus sehingga nanti keluarnya tidak ada sisa-sisa. Itu bagian bermasih. Jadi kalau yang tiba-tiba masih keluar, ada khayalan, ada ingatan apa, masih keluar, wudu. Bersihkan dulu, jangan langsung wudu. Bersihkan dulu. Cara pembersihannya, jangan sampai dilupa. Masih ini najis, tidak seperti mandi. Masih ini najis, tidak seperti mandi. Kalau mandi tidak najis, kalau sudah kita bahas ya. Masih ini najis, jadi bagaimana cara membersihkannya? Apa harus celana diganti? Ya kalau mau berhati-hati boleh ganti celana. Tetapi di mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah menjelaskan masih ini ada hal-hal yang dimaafkan, seperti darah bisul, seperti yang lain-lain ini dimaafkan, bisa dibersihkan saja, atau alas-alas dioles-oles dengan air. Kalau memang keadaan tidak ada ganti, jadi tidak usah bingung, jangan bimbang yang begitu. Tidak usah. Jadi Nabi bilang dibersihkan boleh, dibersihkan saja. Yakin itu sudah tidak ada, karena dia hanya dia bukan tetesan kencing, beda. Dia hanya ada keluar sedikit karena hayalan dan sebagainya, itu cukup dibersihkan. Boleh dipakai kembali. Kemudian yang lalu Aisyah radhiyallahu anha qabla ba'da nisa'i summa kharaja ila shalah wa lam yatawadda kharaja ahmad. Jadi Bukhari. Rasulullah biasa mencium istri, baik satu atau dua, biasa mencium istri-istrinya. Kemudian Rasul tidak baru langsung masuk masjid untuk salat. Lalu sudah kita bahas ya. Jadi menyentuh istri sendiri, sudah banyak. Menyentuh istri sendiri itu tidak membatalkan wudhu. Kalau menyentuh perempuan lain berdosa, bukan batal wudhu, berdosa. Diingat terus. Jadi dosanya bagaimana? Ya itulah kata Aisyah, lebih baik ya, jatuh ditusuk jauh dari kepala tembus sampai di kaki daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, kemudian menyentuh ini dalam ayat sudah dijelaskan lamastumul nisa, itu ada dua penjelasan tafsir. Satu, hubungan badan jiwa laki-laki dengan perempuan itu hadas besar, suami istri. Satu, lamastumul nisa, ada penghalang juga boleh. Jadi di mazhab Imam Syafi'i kalau ada penghalang berarti tidak ada masalah. Tapi mazhab Imam Ahmad, Imam Malik itu tidak membatalkan wudhu. Seperti mana di tanah haram, jadi tidak membatalkan wudhu karena ini barang-barang yang dimaafkan tidak disengaja. Lain kalau itu memang sengaja pegang harim, ya kan? Atau harim sengaja pegang raja, itu dosa besar, tak boleh. Jadi kira-kira biasa ada sepegang ini. Batal wudhu. Jadi jangan dipermainkan itu barang. Jadi selagi tidak disengaja, kemudian ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza wajada ahadakum fi batnihi syai'an, apabila kamu sementara salah terasa dalam perut kalian ada sesuatu, fa'askala alaihi akhraja minhu syai'un amla, kemudian
ada pikiran dalam hati sementara sembahyang. Apakah ada punya sembahyang ini dilanjutkan atau tidak? Apakah kentut atau tidak? Nah, ini kan sudah kita bahas di sebulan. Fala yahrujanna minal masjid hatta yasma'u sautan aw yajida rihan, akhraj Muslim. Jadi ada berkelahi apa saya ini ada kentut. Jadi kata Nabi, jangan kalian hentikan sembahyang, jangan keluar dari masjid sampai kalian dengar suara bunyi atau kalian cium baunya. Kalian cium baunya. Jadi di hadis Islam dijelaskan bahwa memang setan ada tugasnya menghembuskan, meniup. Ya, jadi tugasnya setan meniup mata supaya mengantar baca Quran. Ya, itu sudah saya jelaskan bahwa menusuk-nusuk pantat dengan jarum supaya tidak duduk dalam majelis taklim, tidak betah berzikir. Nah, salah satunya dia ganggu di dalam salat. Itu lubang dubur, memang sengaja dia buat, dia korek-korek. Setan punya kerja. Nah, sekarang apakah setan bisa masuk masjid? Tidak bisa. Karena hanya masjid tempatnya rahmat, sehingga setan tidak bisa masuk masjid. Apa yang menyebabkan bisa diganggu kita dalam salat? Yuwaswisu fi sudurin nas, bisikannya. Karena terlalu sering kita berteman setan di luar, memang sudah, tapi belum jadi setan. Sering berteman dengan setan, sehingga apa? Hawa-hawanya itu bisikannya sampai di dalam masjid masih ada, walaupun dia hanya di pintu masjid. Setan tidak mungkin masuk di dalam masjid, tapi bisikannya ke dalam hati, sudurin nas, ke dalam hati, bisikannya ke telinga, itu luar biasa efeknya. Efeknya luar biasa. Nah, sehingga kadang dalam salat juga kita sudah diganggu, apalagi kalau safnya miring-miring. Nah, safnya sudah bengkok, tidak lurus, tidak rapat, makin mudah setan untuk bisik, untuk ganggu. Jadi bukan setan datang sembahyang sama kita, tidak bisa. Kan tidak mungkin setan masuk Islam. Ya, tidak bisa dia mualaf karena setan sudah dijamin masuk neraka. Nah, jadi bisikannya yang menyebabkan kita masih ta'asur, masih ada tersimpan. Karena di dalam masjid kita hanya 10 menit di dalam masjid. Habis sembahyang sunat halas. Jadi 10 kali 5 hanya 50 menit. Taruhlah 24 jam, berarti 1 jam saja kita berada dalam masjid. 23 jam kita berada di luar masjid. Wajar. Ya kan? Wajar. Godaan-godaan setan itu masih melengket dalam pikiran kita. Jadi kalau terjadi yang begini, jangan tinggalkan sembahyang. Jangan ragu, jangan berkelahi, jangan syak. Jadi ingat kaidah usulnya bahwa ibadah yang syak, ibadah yang ragu itu tidak diterima. Jadi jangan. Kemudian Antala bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu zakari, ini seorang laki-laki bilang menyentuh kemaluannya, masastu zakari, kemaluan saya. Qala rajulu yamassu zakarahu fi shalah, apakah dia laki-laki yang menyentuh kemaluannya dia bisa salat atau wudu? Alaihi wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la inna huwa yad'atun minka, akhrajal khamsa wa sahih Ibnu Hibban wa qala Ibnu Munzir wa ahsanu min hadis. Inilah hadis yang terbaik tadi. Jadi ditanya saya menyentuh kemaluan saya dengan tangan, apakah saya harus berwudu? Kata Rasul tidak. Karena telapak tangan itu adalah bagian dari dagingmu sendiri, bagian dari daging tubuhmu sendiri. Nah, walaupun ada hadis yang lain menjelaskan bahwa asafa menjelaskan Rasulullah anna Rasulullah SAW man massa zakarahu falyatawadda, akhraj al-khamsa wa sahih Tirmizi wa Ibnu Hibban wa qala Bukhari wa ashabu syai'un fi hadzal bab. Walaupun ada disahihkan oleh Imam Bukhari bahwa siapa yang menyentuh kemaluannya dia harus berwudu, ini ada pendapat perbedaan ulama. Maksudnya kalau kita menyentuh pakai sarung, pakai baju, itu namanya tidak disengaja. Itu tidak batal. Jadi bukan hanya kemaluan, dubur, pantat, ya memang tidak kita sengaja. Jadi ketika pakai sarung atau pakai baju sentuh kemaluan, sentuh pantat, saya wudu kembali, jangan ragu, tidak perlu wudu kembali. Jadi kalau ente sengaja pegang, ente makhluk memang sengaja pegang, ya kan? Sengaja pegang ya memang makhluk. Sengaja korek-korek ruang dubur, ya memang makhluk itu, ya kan? Jadi kalau memang tidak disengaja, tidak membatalkan wudu. Jangan ente sengaja. Kalau ente sengaja pegang, yang keluar masih, ya kan begitu, jelas batal. Jadi jangan sengaja dipegang. Jadi ketika tidak disengaja jangan ragu. Walaupun ada pendapat
dari imam mazhab tentang telapak tangan atau ini atau ini. Di mazhab Imam Syafi'i ada sebagian katakan kalau telapak tangan batal, memang gitu. Tapi yang jelas sepakat ijma ulama yang bisa disepakati kalau dalam keadaan tidak disengaja itu mafhum dimaafkan. Oke? Paham ya? Iya. Kata kita orang yang kasih buktikan kalau orang tidak ada orang tahu. Wal Bushrata bin Safar radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masahu Islam. Wa Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asa. Nanti kalau ada yang belum kita bahas sama-sama ya. Saya ulangi jangan sampai kita nggak ngerti yang gimana. Karena Rasulullah kan man asa bahu ghaibun muntah au afun mimis keluarga mimis saja. Kemudian au kalasun ini muntah yang tidak keluar apa namanya? Kalasun ini muntah yang tidak keluar apa namanya? Ya mirip mual tidak keluar. Au masyun mazi yang tadi kita jelaskan. Falyatawadda summa yabni ala salati wa huwa fi zalika la yatakallamu. Akhraja Ibnu Majah. Jadi siapa yang muntah keluar kemudian au afun mimisan kemudian au kalasun muntah yang mual au maziun keluar mazinya falyatawadda hendak dia berwudu. Ini ada perbedaan bahasa, hendaklah dia berwudu kalau mau sembahyang. Ini di mazhab Imam Abu Hanifah. Ini dipegang oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Muntah yang keluar, muntah yang tidak keluar, kemudian mimisan, kemudian mazi, di mazhab Imam Abu Hanifah ini harus berwudu. Ini harus berwudu. Tetapi di mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Ahmad, labas ini tidak apa. Oke, kecuali masih jadi muntah yang keluar, kemudian mual yang biasa, kemudian mimisan tidak membatalkan wudu, hanya membersihkan muntahnya saja, hanya membersihkan mimisannya saja. Lanjut saja, bisa kita paham. Sama begini analoginya. Kita datang dari masjid, injak tai ayam, taruhlah nggak pakai sandal, atau datang dari masjid injak tai ayam. Kemudian kena tai ayam kena kaki. Apakah harus wudu kita batal? Tidak batal wudu. Ya. Yang dibersihkan adalah tai ayamnya yang dibersihkan. Walaupun itu najis, tapi najis itu tidak membatalkan wudu. Bisa kita paham ya? Karena nanti sudah rakaat keempat, lalu dia cicak. Habis sembahyang kita tidur. Lanjut tidak lanjut. Bagaimana dengan kondisinya begitu? Jadi kalau kita sementara salat di rakaat terakhir kita tai cicak saja. Lanjut tidak, lanjut. Langsung saja salam, selesai. Sembahyang sah. Hanya setelah itu cepat bersihkan ini tai cicak. Karena tai cicak tidak membatalkan wudu, berarti tidak juga membatalkan salat. Jadi jangan kita ragu bergantung tai cicak. Berarti saya harus wudu kembali, tidak perlu wudu kembali. Jadi di mazhab Hanafi ya itu batal. Iya kayak itu apa muntah yang tidak keluar. Senyawa. Iya, lagi sepanjang 10 kali dia wudu. Banyak makan durian selesai senyawa. Itu lah. Al-Jabir bin Samurah jalan antara Rajulan Sa'ala dan Sallam atawadda min luhumil ganam. Ini pentingnya begitu. Ini penting. Ya, sampai di sini kita belum baca ini ya. Kalau dari sini. Saya takutnya kita lupa. Lebih lambat. Jangan hafal hadisnya. Kok perkaranya diingat. Atawadda man luhumil ganam. Apakah harus berwudu setelah makan masakan kambing? Ya. Kemudian walain syi'ta. Maka kata Rasul terserah Anda mau wudu atau tidak. Gitu.
Bal atawadda min luhumil ibli. Ketika habis makanan yang dimasak dari unta. Qal na'am akhraja Muslim. Hadis sahih Muslim. Jadi kata Rasul berwudu habis makan unta. Ini hadisnya derajatnya sahih. Jadi jangan sampai bingung ya. Walaupun mungkin kalau kita di sini tidak perlu pusing. Hampir tidak ada unta kecuali ya. Kita ada minggu atau haji ya. Tapi itu pun orang haji dinasihati disarankan jangan makan unta karena tidak biasa kita makan. Ya kan bisa panas pengaruh itu tidak bisa nanti tawaf, tidak bisa dikuasai gara-gara itu unta akhirnya tidak stabil tubuh kan. Jadi tapi perlu kita tahu ilmu. Jadi di masa Imam Ahmad, kita ingat di masa Imam Ahmad itu yang ada di tanah Arab. Imam Ahmad makan daging unta harus berwudu kembali. Makan daging kambing tidak berwudu kembali. Itu masa Imam Ahmad. Bahkan Imam Nawawi itu salah satu tokoh daripada mazhab Syafi'iyah itu berpegang dengan ini hadis itu. Walaupun dia tidak sependapat dengan Imam Syafi'i langsung, tetapi Imam Nawawi berpendapat bahwa untuk saya lebih baik saya ambil dasar ini kata Imam Nawawi bahwa makan daging kambing boleh tidak berwudu, makan daging unta berwudu kata Imam Nawawi walaupun dia tidak seragam dengan pendapat dari Imam Syafi'i langsung. Tetapi di tiga imam mazhab Syafi'i, Hanafi dan Malik dia beralasan kepada hadis sahih yang lain. Apa hadis sahih yang lain? Rasulullah dengan para sahabat, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali, pernah pergi bertamu kepada sahabat lain dihidangkan makanan daging unta. Setelah dimakan, Rasul tidak berwudu, langsung sembahyang. Bisa paham kira-kira? Nah, kemudian landasan dari tiga imam yang lain, riwayat Mujahid. Satu ketika setelah Rasulullah makan daging unta bersama sahabat, masuk dalam masjid untuk laksanakan salat. Tiba-tiba Rasul mencium bau aroma durrah kentut. Ya? Jadi Rasul mau lihat siapa yang berwudu, berarti dia yang kentut. Setelah Rasul ada cium bau kentut, ya, penciuman Nabi tidak seperti kita, paham? Wa yang tiku anil hawa yang dua wahyu dua. Nabi itu betul manusia biasa, tapi perkataannya semuanya adalah wahyu dari Allah karena ada mukjizat bersama Nabi. Tidak ada mukjizat bersama manusia biasa. Jadi Nabi tahu ada orang yang kentut di bau-baunya. Tapi tidak ada yang Nabi lihat keluar pergi wudu. Repot ini berarti haya. Ya. Berarti haya, sahabat ini haya malu. Maka Nabi sampaikan, inilah moralnya Nabi, akhlaknya Nabi luar biasa. Nabi sampaikan apa? Siapa yang habis makan daging unta tadi, marilah kita berwudu sebelum salat. Paham? Jadi semua sahabat, hampir semua kan makan daging unta tadi. Semua pergi wudu kembali. Sehingga para ulama menjelaskan, inilah hebatnya akhlaknya Nabi. Dia tidak mau mempermalukan sahabatnya karena sahabat itu malu. Sehingga Nabi ambil alasan siapa yang makan daging unta tadi, hendaknya dia berwudu kembali. Inilah dasar sehingga orang ulama yang imam tiga mazhab mengatakan tidak batal karena hadis yang disampaikan Nabi itu sebenarnya untuk menjaga aibnya sahabat tadi. Bisa paham? Untuk menjaga aibnya itu sahabat. Walaupun dari kalangan Imam Ahmad utamanya yang jadi yang baru sekarang Syekh Utsaimin bin Baz Albani dari mazhab Imam Ahmad tetap mengatakan bahwa ini tidak benar. Ya, mereka tidak terima. Tetapi ingat ini ada dasarnya dari Tirmizi, dari Ibnu Hibban, dia punya dasar hadis. Menurut Imam tiga mazhab. Bisa kita paham kira-kira? Jadi dari situ dasarnya sehingga Nabi bilang ente berwudu harus makan daging unta karena memang ada kisahnya. Ada kisahnya. Nah, sebagian dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan, ini awal kaul namanya dalam ilmu fikih kaul kadimnya Imam Syafi'i memang pertama mengatakan bahwa seperti mana Imam Nawawi mengatakan batal. Tapi
sebelum dia meninggal ada kaul jadi, maksudnya fatwa baru. Fatwa barunya Imam Syafi'i bahwa tidak batal sesudah memakan daging onta itu tidak batal. Oke, sudah paham kira-kira. Jadi yang jelas kesimpulannya begitu, dia juga tidak. Yang jelas memakan makanan yang dimasak, memakan makanan yang dimasak tidak membatalkan wudu. Jadi ketika Nabi harus makan daging, ketika Nabi harus konsumsi daging dan sebagainya, kata Aisyah, sebelum masuk masjid, Nabi berkumur, membersihkan giginya. Karena daging itu berserat. Dan dia sudah sering saya bilang, saya sering sampaikan, sementara saya ada seratnya daging, ente telah, kalau ente amin, bahkan kita sembahyang. Jadi kalau sudah sayur kelor saja yang kelornya 1 lembar, kalau itu ada di gigi ente kasih masuk ente telah sebentar sembahyang, batalkan sembahyang, angkat takbir ulang. Tidak boleh. Jadi itulah Nabi minum susu yang berlemak, kemudian yang berserat seperti daging-daging. Sebelum sembahyang, kalau Nabi memang tidak batal wudu, Nabi minum berkumur-kumur membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Jangan itu bersisa nanti membatalkan sembahyang. Sampai di sini masalah daging motor bisa paham ini kan? Oke. Kemudian kalau ada tempat beralasan keras dengan hadis saya tidak apa-apa. Karena perbedaan dalam ilmu hukum itu sah-sah saja. Karena dia wudu kembali juga kan tidak apa-apa. Ya, gitu. Dia wudu kembali juga tidak apa-apa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man asghasala al-maitan falyaghtasil wa man hamalan falyatawadda faraj Ahmad. Siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Siapa yang membawa jenazah hendaklah dia berwudu. Ini riwayat Ahmad. Nah, ini mustahab dalam semua mazhab fikih. Mustahab. Jadi orang yang memandikan jenazah bukan harus mandi, tetapi baiknya dia mandi mustahab. Mustahab. Jadi memang namanya kita habis memandikan jenazah kan biasa ada bersihkan apa semua, maka lebih bagus kita. Apalagi kalau jenazah itu dimandikan kan biasa harus kotorannya di keluarga, perutnya diurut-urut, dulu jangan sampai ada percikan-percikan juga. Maka sebaiknya kita mandi. Tapi apakah sah ketika kita habis memandikan jenazah terus kita sembahyang berwudu? Sah, tidak apa. Jadi ini hanya hadisnya bukan hadis membatalkan, tetapi hadis mengambil yang terbaik. Sunnahnya boleh mandi. Kemudian yang membawa jenazah berwudu. Kenapa ulama menjelaskan? Biasanya kalau kita pikir sesuatu kita tidak tahu. Ini di lubang wudu ada keluar jenggot atau tidak. Jadi menjaga saya. Sekarang saya habis pikul jenazah, kemudian saya wudu, kemudian saya sudah wudu tadi, kemudian saya pikul jenazah. Baru saya sembahyang, sah. Selagi kita tidak ketahui bahwa ada kentut atau buang air. Tapi ini hanya mustahab sebaiknya, karena biasanya kalau rame-rame kita jadi kalau di zaman Nabi kan tidak ada luas. Dan memang kalau dekat kuburan sunnahnya itu dipikul, di keranda itu sunnahnya memang dipikul. Nah, biasanya kalau memikul ini dengan rame-rame, biasanya kan tidak ditahu ini ada kentut atau tidak dilupa. Kira-kira begitu. Tapi kalau memang yakin tidak tentu, tidak masalah. Tidak apa. Jadi jangan nanti fatwakan baru orang harus kesimpulan itu mandi. Tidak boleh. Ini harus besar. Sebaiknya dia mandi. Sebaiknya. An Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu anna fil kitab alladhi kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm an la yamassu al-Qur'ana illa tahirun. Jadi salah satu surat yang ditulis Rasulullah, Rasul biasa mengirim surat kepada gubernur. Salah satu yang ditulis Rasulullah, jangan menilai masuk Quran illa tahirun. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Walaupun hadisnya ini ada kelemahannya. Begitu juga di Al-Quran, Al-Waqiah la yamassu illal mutahharun. Penjelasan dari Imam Tafsir tidak boleh menyentuh
dalam keadaan berhadas besar. Oke, dalam keadaan berhadas besar. Nah, kemudian dalam keadaan ada musab, yang keras kalau ada musab sebaiknya pasti kita harus berwudu kan. Kemudian di masa Imam Syafi'i dibahas, kebetulan kita dalam keadaan berhadas kecil, maksudnya tidak berwudu, sudah sempat nyentuh dan sebagainya. Ini Quran harus kita selamatkan, maka harus ada berlapis. Jadi ada berlapis sebaiknya, karena itu adalah kalamnya Allah. Ya. Kemudian kalau sekarang ada teknologi yang luar biasa canggih, jadi peralatan teknologi. Sekarang ada HP ya, ada Quran di dalam. Nah, itu tentunya bukan mushaf. Jadi yang disebut dengan mushaf itu sepakat para ulama adalah di dalamnya itu tulisan full al-Quran. Ketika dia tercampur hadis, ketika dia ada ilmu akidah di dalamnya, ketika dia ada ayat itu tercampur dengan yang lain, itu jadi bukan mushaf. Bisa dikatakan selain mushaf. Nah, sekarang kan sudah ada solusi dari para ulama. Jadi ini wanita-wanita yang haid di zaman Nabi dulu, kalau dia tidak hafis Quran memang susah. Ya, yang sudah ada mushaf setelah zaman Utsman bin Affan kan sudah ada mushaf Quran. Jadi ketika mereka haid tidak bisa baca Quran dan apa, kecuali dia hafis Quran. Nah, sekarang kan solusinya apa? Sudah ada HP Android, kasih masuk aplikasi Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran dibawa di dalam PC kan tidak boleh gali ada. Al-Quran kita bawa di tempat musuh, di tempat orang kafir kan dilarang sama Nabi. Al-Quran kasih masuk di dalam PC kan boleh. Jadi permasalahannya Al-Quran dikasih masuk, HP dikasih masuk dalam WC boleh atau tidak? Yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran boleh tidak? Hah? Boleh. Hanya yang berikutnya kalau di dalamnya nada deringnya pakai azan, pakai ayat. Ini susahnya juga orang Islam. Pakai nada deringnya pakai ayat. Nanti masuk di musik lagi rektor. Oke. Aisyah radhiyallahu anha galas karena harus kita hadiskan supaya nanti berikutnya ada bil badail al hajah tentang masalah buang air. Kita hadiskan. Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha galas karena Rasulullah SAW yazkuru ala kulli ahyanihi rawahu Muslim. Rasulullah kata Aisyah senantiasa berzikir dalam keadaan apapun. Itu rumusnya. Berzikir dalam keadaan bagaimanapun selama dia hidup, Nabi selalu berzikir kepada Allah. Ini dasarnya, artinya dasarnya tadi bahwa dimanapun kita bisa membaca Al-Quran, dimanapun kita bisa berzikir. Jadi orang yang berzikir tidak perlu mengambil air wudhu. Anda mau berzikir kepada Allah, saya harus wudhu lagi kan? Jadi dimanapun kita berada berzikir tidak perlu berwudhu. Atau tiba-tiba kita sementara berzikir subhanallah, 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 tiba-tiba kentut. Atau tiba-tiba buang air kecil. Berarti batal zikir saya. Tidak. Berzikir itu dalam keadaan apapun tidak berpengaruh. Andai kata kita mau memperbarui wudhu, itu bagus. Kalau sudah terbiasa menjaga wudhu. Tetapi kita bicara hukum, orang yang berzikir tidak membatalkan zikirnya. Bisakah berzikir tanpa berwudhu? Boleh. Masa kita ingat Allah nanti dalam keadaan suci? Kan tidak mungkin. Kita mengingat Allah ini di mana saja. Bahkan di WC juga kita ingat Allah, tapi tidak dilafazkan karena kita masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'is. Jadi kita berlindung dari setan. Kita tapi tidak dilafazkan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Nabi berbekam, kemudian Nabi bersalat tanpa berwudu. Paham tidak? Jadi keluar sesuatu di luar daripada dua lubang ini tidak membatalkan wudu. Bisa kita paham? Yang membatalkan wudu keluar sesuatu dari dua lubang, dubur dengan kemaluan. Jadi di luar daripada ini termasuk Nabi berbekam, ya kan? Nabi berbekam, kemudian Nabi salat tidak berwudu karena memang tidak membatalkan wudu. Sama tadi mimisan. Kalau berbekam biasanya dari kepala, keluar darah. Biasanya dari lutut, biasanya dari belakang. Apakah ini membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu. Kecuali sambil berbekam ente rukut, tertidur. Nah, itu batal wudu, bukan bekamnya, tapi tertidurnya yang membuat ente batal wudu. Bisa kita pahami? Jadi berbekam boleh apa?
Inna wudu ala man nama mudqati'an. Sesungguhnya yang berwudu atas orang yang tidur miring. Artinya yang tidur kan orang yang berwudu itu kalau dia tidur miring, maksudnya kalau sudah miring berarti sudah nyenyak dia tidur. Ya, sudah kesadaran. Jadi itu majas dari Nabi. Jadi kalau sudah miring tidur berarti sudah betul-betul khusyuk itu ya. Biasa tangan juga sudah kesana kembali seperti di bawah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah bilang, "Ya tiada syaitan fi salati fa yanfa'u fi maq'adatihi fa ya'in." Jadi kata Nabi, seseorang datang kepada kalian itu setan di dalam salat kalian. Kemudian dia meniup. Memang kerjanya dia tiup dari luar, meniup. Bila yang hadasa wala yudis, dia bilang, oh kau itu berhadas, kau tidak, kau berhadas, kau tidak. Dia mainkan kita. Belum bersih kau cuci, sudah bersih. Belum bersih, sudah bersih. Najis, tidak najis. Itu permainan setan. Baik di masjid maupun di dalam WC. Faidah wajada zalika fala yansarifu hatta yasma'u syautan aw yajib riya. Kalau terjadi yang begini jangan ragu, kecuali kau lihat itu najis. Atau kau dengar, atau kau cium baunya. Ini permainan setan itu luar biasa. Ini biasa di WC juga. Jangan. Kalau ente lihat memang warna najis ada, silakan ente bersih. Jangan pakai jangan. Ingat aja Imam Abu Hanifah bilang bahwa orang yang ragu adalah orang yang gila. Orang yang ragu itu adalah orang yang gila. Jadi orang yang gila bagaimana keadaan? Jadi jangan ragu. Begitu juga sembahyang. Datang setan ganggu ya, semua buang, hilangkan. Jadi kalau sudah ada ilmu, aman kita beribadah, tenang. Jadi ini memang yang diganggu adalah orang-orang yang tidak tahu ilmunya. Kalau orang tahu ilmunya, setan sudah tahu, tidak ada gunanya kan ganggu. Karena dia sudah punya rumus kan, tidak ada gunanya. Jadi setan itu cari, memang orang yang belum ada ilmunya tentang itu, jadi dia ganggu. Jadi kalau kita yang sudah ada ilmunya tentang itu, masih tidak ada kata Nabi. Di hadis terakhirnya, innaka hadasatu falyakun kazab. Jadi setan berkata begini. Setan, "Iza ja'alukum syaitana faqala innaka ahdasta." Jadi innaka ahdasta, wahai fulan, wahai orang kau berhadas. Masih ada itu di kapal jumbo, masih ada itu di kakimu kotoran. Kayaknya keluar ahdasta, kau itu. Maka apa kata Nabi? Dalam hati kata Nabi, sampaikan juga itu setan, lawan. Ini dalam pikiran, kazabta. Kau pendusta wahai setan. Ini kata Rasul. Kazabta, kau pendusta. Jadi kalau kita sudah ada ilmu tentang begini, tidak muncul lagi itu setan. Tapi selagi kita masih ada begini, muncul terus itu setan. Jadi kata Nabi, lawan dia. Dia kasih tahu Anda berhadas, Anda masih ada najis, Anda masih kotor. Maka kata Nabi, kazabta, kau dusta wahai setan. Oke? Ada masalah silakan. Ada yang boleh. Padahal. Ini Pak, ini masalah sholat tadi ya Pak. Bagaimana, ini kan kalau ada benda yang masuk di badan kita ketika sholat itu batal. Bagaimana ketika gusi kita berdarah? Ini sudah dua rakaat kedua ini. Kita anggap ini batal apa tidak ada. Ini sudah 2 rakaat ini mungkin sebatas atau bagaimana? Kenapa ente bisa tahu dia punya gusi berdarah? Kan ada rasa. Gusi kan darah itu kan ada rasa. Nah itu apakah batal sholat? Teruskan aja biasa. Itu bukan barang yang keluar, masih barang yang di dalam. Ya. Jadi jangan nanti kasih keluar di tangan orang itu hilang. Nah, jadi yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari dalam. Jadi jangan dikeluarkan. Jadi bukan sesuatu yang memang masuk dan sesuatu yang keluar. Ya. Kalau masih di dalam apa? Tidak batal wudu. Mati beda dengan yang seperti apabila makanan tadi yang kayak itu makanan yang masuk, tasarruf, kemudian dia masuk, memang barang yang dari luar. Kan itu kaidahnya. Kaidahnya itu dia masuk dari dalam atau dia keluar dari dalam. Itu saja. Kalau dipegang dia punya kaidah, apa itu? Itu saja ya. Satu lagi apa? Ini masalah pemegang musaf. Bagaimana orang yang jual-jual Quran di pasar? Apakah dia harus memperbaharui terus wudunya? Karena ini kan masalah ini musaf kan anak kalau di kampung-kampung kan jual-jual Quran dan pasar-pasar ya. Apakah dia harus memperbaharui wudunya sesuai dengan? Kadang yang jual Quran ini bukan masalah wudu saja sebenarnya harus diperhatikan baik.
mereka harus perhatikan tentang ada Quran. Jadi ada Quran, dan utamanya dalam mazhab Syafi'i ada di satu kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, bagaimana yang ditulis Imam Nawawi itu luar biasa. Sudah sampai penempatan Quran itu harus di atas pusat. Penempatan Quran itu harus di atas pusat. Jadi kadang orang taruh rusak, lantai kan. Nah, kalau kita sebut karabarin mungkin lah. Jadi memang sebenarnya penempatannya di atas pusat. Kalau di Imam Nawawi ya, nah, walaupun ada yang lain dari ulama-ulama lain di atas lutut. Karena lutut ini batas aurat, jadi di atas lutut juga boleh. Jadi kalau di pasar ini kita sudah tidak bahas. Persoalannya itulah orang yang mencari duit, jual Quran, karena dia tumbuh dengan inti dari mana kan? Tumbuh dengan kita baik. Kemudian ya mudah-mudahan para penjual Quran ini orang-orang yang bisa menjaga wudhunya. Maksudnya kalau anda yang terjadi seperti ini kan anda sudah ada ilmunya, mungkin aman. Ya, yang repotnya kalau memang betul-betul hanya bicara dengan keuntungan itu kalau repot, ya sudah tidak perlu digali ada. Quran harus dijual, taruh terus gabung di situ semua main tinggi. Bahkan dalam Imam Nawawi jelaskan, ini Quran, kemudian kita taruh barang di atasnya, maksudnya usap yang lengkap. Kita taruh ini tidak perlu gali ada. Bahkan Imam Nawawi bahas, ini Quran, ini buku hadis. Jadi Quran harus di atas daripada hadis. Sampai tingkat itu penghormatan kita kepada Quran. Karena Quran ini bukan makhluk. Ini dompet makhluk, ya kan? Ini Quran makhluk tidak? Yang makhluk memang kertasnya betul, tapi ini Quran bukan makhluk karena ini kalam makhluk. Ini yang membedakan. Jadi kalau sampai tingkat penonton Al-Quran memang banyak biasa, apalagi kalau sudah dicoret-coret. Kita kan tidak sadar karena mau belajar, jadi beda. Nanti ada terjemahan dicoret-coret yang sama. Kalau yang rusak itu tidak. Kalau sudah terus susah kita bahas. Karena jangan ada bulan, makanya penjualnya tidak salah. Itu yang utama sebenarnya. Ada lagi. Sudah bang ya, alhamdulillah. Terasa sudah ya. Ayo, ya alhamdulillah. Pas. Mudah-mudahan sedikit banyak ini namanya instan. Kala-kala pesantren kilat itu lebih cepat, kawaki seperti kilat. Jadi mudah-mudahan ada tersimpan di kepala. Itu yang utama. Ini ada tersimpan, begini caranya sehingga ibadah kita itu lebih kuat. Ibadah kita lebih kuat, lebih kokoh. Insya Allah nanti kita sambung lagi panjang umur di Jumat depan. Insya Allah kita sambung. Ada di rumah, ada snack, tafadhal. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.